sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Butika, yang akan menemani kalian semua belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran dan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait teks deskripsi. Ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Jika kalian belum paham, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar di bawah atau tanya secara japri kepada ibu. Oh iya, jangan lupa ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Oleh karena itu, kalau belum paham, silahkan anak-anak tanya saja di kolom komentar. Tetap semangat belajarnya. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu teks naratif dari cerita fantasi. Ada yang sudah pernah mendengar tentang cerita fantasi? Atau adakah yang tahu apa itu cerita fantasi? Kalau belum, mari kita lihat contoh berikut. Teks tersebut merupakan salah satu contoh teks naratif yang bercerita tentang bola-bola waktu dan kue-kue maut. Kedua cerita tadi sebenarnya sudah ada di buku teks yang kalian pegang saat ini, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 7. Jadi kalau kalian ingin membacanya lebih lanjut, bisa dibuka buku tersebut. Nah, kalau dilihat dari contoh tadi yang Ibu paparkan, dapat dikatakan bahwa teks tersebut atau contoh teks tersebut merupakan teks naratif atau cerita fiksi yang penuh dengan imajinatif. Jadi, dapat disimpulkan teks naratif adalah cerita imajinatif yang berisi serangkaian kejadian yang memiliki urutan. Ingat, urutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. Nah, tentu saja teks naratif memiliki tujuan utama, yaitu menghibur, menggugah emosi, serta membawa pembaca dan pendengar ke dalam alur cerita yang disajikan. Teks naratif memiliki beberapa jenis berdasarkan fokus dan ciri khasnya. Nah, contoh-contoh tersebut sudah pasti kalian familiar. Salah satunya ada legenda, seperti legenda Rawa Pening. Kemudian ada mitos, kemudian cerita rakyat seperti Maling Kundang, Joko Tingkir, dan lain sebagainya. Ada juga fabel, yaitu cerita fantasi yang menceritakan tentang hewan-hewan. Ada juga cerpen, novela, novel, cerita fantasi, dan banyak lainnya. Mari kita amati contoh berikut. Dari contoh tersebut, kita akan belajar tentang alur dalam teks naratif.
Alur di sini ada 3 jenis, yaitu dimulai dari permasalahan, kemudian dilanjut pada klimaks, dan yang terakhir resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, Ibu memiliki contoh. Dari contoh tadi, coba kalian identifikasi alurnya. Mulai terjadinya masalah, kemudian klimaks, dan resolusi. Untuk itu, kalian boleh pause video ini untuk mengidentifikasi alur yang ada dalam contoh tersebut. Oke, Ibu anggap kalian sudah mengidentifikasi contoh yang Ibu berikan tadi. Mari kita analisis bersama hasilnya. Mulai dari terjadinya masalah dapat kita lihat berada di paragraf 1 dan 2. Kemudian, klimaks berada pada paragraf ketiga. Dan resolusi atau penyelesaian masalah berada di paragraf terakhir atau paragraf 4. Selain itu, dalam cerita ini juga ada penokohan atau karakter. Penokohan atau karakter dalam cerita fantasi biasanya dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan figuran atau tokoh pendukung. Dari contoh sebelumnya yang Ibu berikan dapat ditentukan penokohannya. Nah, dalam cerita tersebut ada 3 tokoh, yaitu Niko, Arko, dan guru sihir. Ketiga-tiganya dapat diidentifikasi penokohannya. Niko berwatak antagonis, sedangkan Arko berwatak protagonis, dan guru sihir sebagai tokoh pendukung. Dalam teks naratif biasanya ada kalimat langsung dan tak langsung. Apakah kalian tahu apa itu kalimat langsung dan tak langsung? Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang kalimat langsung dan tak langsung? Jadi, kalimat langsung adalah kalimat kutipan perkataan seseorang secara langsung. Biasanya memiliki ciri-ciri tanda petik di awal dan tanda petik di akhir. Seperti contoh berikut. Sedangkan kalimat tak langsung adalah kalimat yang menyatakan kembali ucapan seseorang. Nah, untuk contoh ini, anak-anak bisa melihat berikut. Nah, untuk kalian semua yang ingin membaca contoh teks naratif lebih banyak lagi, khususnya pada cerita fantasi, anak-anak bisa membacanya di aplikasi Infonas, komik, buku, dan platform lainnya. Nah, Ibu ada sesuatu nih buat kalian semua. Setelah membaca dan belajar, pastinya kalian sudah mengerti apa itu teks naratif dalam cerita fantasi, yaitu teks yang berisi imajinatif dan memiliki alur. Ibu mau kalian mencari inspirasi atau ide cerita yang brilian dari anak-anak sebagai bahan untuk menulis cerita naratif dalam cerita fantasi pada pertemuan berikutnya. Ibu akan menampilkan LKPD di akhir video. Sekali lagi, jika kalian merasa kesulitan, bisa bertanya di kolom komentar di bawah atau menghubungi Ibu secara pribadi. Sekali lagi, Ibu ingatkan, jangan lupa mencari ide-ide brilian kalian, karena pertemuan berikutnya
kita akan belajar menulis cerita fantasi. Jika kalian merasa kesulitan, bisa bertanya di kolom komentar di bawah atau bertanya secara langsung kepada Ibu. Jadi, mari kita ulas kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang cerita naratif, yaitu cerita yang berisi imajinatif atau fiktif yang memiliki alur awal, tengah, dan akhir. Kemudian, dalam cerita naratif ada yang namanya penokohan, yaitu antagonis, protagonis, dan tokoh pendukung. Selain itu, ciri-ciri dari teks naratif adalah adanya kalimat langsung dan tak langsung. Ibu harap kalian semua paham terkait materi pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, Ibu ingatkan, jangan lupa mencari ide-ide brilian kalian, karena pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis cerita fantasi. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap semangat, karena cita-cita besar menunggu kalian di depan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Bila dalam penyampaian ada salah dan kurangnya, Ibu minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!